Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai Daulah Umayyah. Saya Ika Rahmadani. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Izin memperkenalkan diri. Saya Ika Rahmadani. Selanjutnya kita masuk ke materi perkembangan Daulah Umayyah. Yang pertama, Daulah Umayyah atau Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams, seorang pemimpin kabilah Quraisy. Nah, jadi Daulah Umayyah didirikan oleh Bani Umayyah, sebuah klan terkemuka dari suku Quraisy yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Klan ini memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, dinasti Bani Umayyah lahir pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, jadi dinasti Umayyah memulai kekuasaannya pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Daulah ini bertahan hingga tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi yang berarti berlangsung selama 365 tahun jika digabung dengan Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, selanjutnya yang ketiga, pusat pemerintahan Daulah Umayyah berada di dua tempat, yaitu Damaskus Suriah dan Andalusia Spanyol. Nah, jadi pusat pemerintahan awal Daulah Umayyah berlokasi di Damaskus Suriah. Di bawah kepemimpinan Umayyah, Damaskus berkembang pesat menjadi pusat peradaban dan politik dunia Islam pada masanya. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah di timur, sisa-sisa kekuasaan Umayyah bertahan di Andalusia atau Spanyol, di mana mereka mendirikan Daulah Umayyah Andalusia dengan pusat pemerintahan di Cordoba. Selanjutnya, yang keempat, Daulah Umayyah beroperasi selama 365 tahun. Nah, jadi Daulah Umayyah dikenal atas ekspansi wilayah yang luas, mencakup Afrika Utara, semenanjung Iberia atau Spanyol dan Portugal, serta beberapa bagian Asia Tengah. Peninggalan arsitektur yang terkenal dari masa Daulah Umayyah termasuk Masjid Umayyah di Damaskus dan Kubah Shohrah di Yerusalem. Baik, selanjutnya saya Kinanti Mutiara Aryani, saya akan menjelaskan materi mengenai masa kejayaan Daulah Umayyah. Nah, masa kejayaan Daulah Umayyah ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I pada tahun 705 sampai 715 Masehi dan Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Nah, di antaranya yang pertama, pembangunan jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Nah, infrastruktur ini bukan hanya mempermudah transportasi dan komunikasi, tetapi juga mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pemberian perhatian khusus kepada anak-anak yatim piatu, orang tua yang tidak punya teman hidup, dan para musafir. Nah, pemberian fasilitas ini dan bantuan bagi mereka ini termasuk panti asuhan dan tempat penampungan yang mencerminkan kebijakan sosial yang inklusif dan penuh belas kasih. Lalu yang ketiga, ada pemberian subsidi tetap kepada penghafal Al-Quran, ulama, fakir miskin, dan orang-orang lemah. Nah, pemberian subsidi ini diberikan kepada penghafal Al-Quran, ulama, fakir miskin, dan orang-orang yang lemah untuk menjaga kesejahteraan kelompok-kelompok yang kurang mampu dan mendorong penyebaran ilmu agama. Lalu yang keempat, ada pemberian pemandu jalan untuk tunanetra. Nah, pemberian fasilitas untuk tunanetra ini, Khalifah menyediakan pemandu jalan khusus untuk tunanetra yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap masyarakat difabel. Nah, fasilitas ini merupakan inovasi sosial yang memberi aksesibilitas kepada kelompok yang membutuhkan. Lalu yang kelima, ada pemilihan pegawai kerajaan yang cerdik, pandai, dan berintegritas. Nah, pemilihan pegawai kerajaan yang kelima, ada pemilihan pegawai kerajaan yang kompeten. Dalam mengangkat pegawai kerajaan, kriteria utama yang diutamakan adalah kecerdasan, keahlian, dan integritas. Nah, dengan demikian, Daulah Umayyah mampu memiliki aparatur negara yang berkualitas, yang berperan dalam pengelolaan administrasi pemerintahannya
efektif dan transparan. Lalu yang terakhir ada renovasi Masjid Nabi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nah, renovasi masjid-masjid bersejarah ini pada masa Khalifah Al-Walid I, renovasi dilakukan terhadap Masjid Nabi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Perbaikan ini menunjukkan perhatian besar terhadap situs-situs bersejarah yang penting bagi umat Islam, sekaligus mempercantik bangunan-bangunan tersebut untuk meningkatkan kenyamanan dalam beribadah. Melalui berbagai kebijakan dan pembangunan ini, Daulah Umayyah mencapai masa keemasan, ditandai dengan kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan komitmen yang kuat terhadap pengembangan agama dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya itu ada peninggalan dari Daulah Umayyah yang pertama. Oh iya ya. Yaitu adalah Masjid Cordoba. Masjid Cordoba ini berada di kaki bukit Sierra de Montana, sebelah tenggara kota Madrid. Masjid ini dibangun pada tahun 784 oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman I. Yang terakhir yaitu masjid terbesar di kota Aleppo, yaitu Masjid Agung Aleppo. Nah, ini tuh berada di Suriah. Titik masjid ini terletak di distrik Al-Jaloum, kota tua. Masjid ini konon rumah bagi sisa-sisa Zakaria, ayah dari Nabi Yahya alaihi salam. Masjid ini dibangun pada awal abad ke-8. Sebuah menara masjid dibangun pada 1090 dan dihancurkan selama pertempuran saat Perang Saudara Syria. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan presentasi ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifandi Fadli Rahman dan akan melanjutkan presentasi ini. Saya akan mempresentasikan tentang khalifah pada masa kejayaan Daulah Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 661 Masehi sampai 680. Dia merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudari tiri dari Ummu Habibah Ramlah, salah satu istri dari Nabi Islam Muhammad. Muawiyah merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah yang berasal dari garis Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Yang kedua, ada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 685 Masehi sampai 705. Dia merupakan salah seorang khalifah Umayyah dari Syria yang paling lama berkuasa. Abdul Malik mewarisi tampuk kekhalifahan dari ayahnya dan diteruskan oleh anaknya. Sepeninggalnya, 4 putranya diangkat menjadi khalifah. Yang ketiga ada Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 705 Masehi sampai 715 Masehi. Dia berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, masyarakat Bani Umayyah pada masa itu sangat tentram, makmur, dan tertib. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik juga merupakan orang pertama yang memasukkan unsur menara ke dalam arsitektur masjid. Dan untuk yang terakhir ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah ke-8 yang berkuasa pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Kepemimpinannya dianggap yang paling sukses di sepanjang kekhalifahan sebab di bawah kepemimpinannya rakyat menjadi semakin sejahtera karena pajak semakin ringan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sampai mendapatkan gelar Khalifah Ar-Rasyid yang kelima karena memerintah sesuai dengan sistem Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis peradaban Islam pada Daulah Umayyah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nazafaila Al-Farel. Peradaban kemajuan Daulah Umayyah tahun 661 hingga 750 Masehi mencapai perkembangan pesat dalam politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seni budaya. Ada yang pertama, ilmu pengetahuan dalam teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melalui penerjemahan naskah asing serta inovasi di bidang pertanian dan infrastruktur. Lalu yang kedua ada seni arsitektur seperti masjid, Umayyah, kaligrafi, dan musik menunjukkan akulturasi budaya yang kaya. Lalu yang ketiga ada ekonomi. Perdagangan luas dan penggunaan dinar dan dirham memperkuat perekonomian didukung oleh kemajuan pertanian dan industri. Udah. Mau penutupannya sama apa?
Baik, selanjutnya kesimpulannya dari keseluruhan kisah di atas dapat kita ketahui bahwa Muawiyahlah pendiri dari dinasti Umayyah. Dalam pendirian dinasti ini sendiri banyak diwarnai konflik. Namun, berkat kemampuannya, dinasti ini dapat berdiri hingga 14 generasi penerus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.